Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, sangat bersuka cita boleh berjumpa kembali dalam kesempatan ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan selalu memberi kehidupan kepada kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang memungkinkan kami boleh ada untuk terus menikmati kasih setiamu yang mendampingi di setiap langkah hidup kami, di segala situasi dan keadaan. Biar sukacita Tuhan akan terus memenuhi setiap hati kami, sehingga kami terus dituntun dan dibimbing dengan penuh hikmat yang dari Allah Roh Kudus, boleh melewati setiap kehidupan kami di dalam bimbingan dan juga topangan kuasa dan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Untuk sebentar kami boleh buka hati untuk terima firman yang akan membentuk setiap kehidupan kami, agar kami boleh menjadi orang-orang Kristen sejati yang sungguh mempermuliakan nama-Mu dan menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Dan kita akan bersama membaca hari ini di ayat yang keempat. Ayat yang keempat yang bunyinya begini. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jadi memang hidup kita sebagai orang percaya itu sungguh bergantung penuh kepada Roh Kudus. Tapi hari ini kita tidak membahas dulu berkaitan dengan Roh Kudus. Karena kalau bicara Roh Kudus, itu secara formal ada dalam kajian pneumatologi. Pneumatologi yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu berkaitan dengan Roh Kudus. Dan kita nanti akan mencoba tidak secara formal dalam kajian di studi teologi, tetapi paling tidak kita sebagai orang percaya harus mengenal Roh Kudus dan sungguh bergantung kepada Roh Kudus. Karena tubuh kita ini dikatakan adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan Roh Kudus, karena menurut hemat saya, bicara Roh Kudus itu bukan bicara denominasi gereja, aliran Pentakosta, sama sekali tidak.
Nah, karena bicara Roh Kudus itu sangat erat berkaitan dengan semua orang percaya ya, di semua denominasi gereja. Nah, tapi itu nanti kita akan bersama-sama ya belajar ya. Nah, karena memang salah satu fungsi ya, salah satu peran Roh Kudus diutus kepada kita adalah untuk mengajar kita ya, untuk mengajar kita. Nah, dan banyak sekali atribut ya, yang diberikan kepada Roh Kudus ya, Roh penghibur ya, salah satu ya, yang ya tentu sangat kita butuhkan di tengah berbagai pergolakan kehidupan kita di dunia ini. Nah, tapi hari ini ada hal yang menarik ya, bahwa Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem ya, dan menyuruh mereka untuk tinggal di Yerusalem ya, menantikan janji Bapa ya, biar bagaimanapun ya, ini Yerusalem adalah merupakan sebuah kota yang penting ya, dari sejak perjanjian lama ya, bahkan sampai sekarang ya. Nah, jadi Yerusalem itu ya, menjadi pusat ya, kegiatan keagamaan ya, untuk agama-agama yang dalam kategori saya katakan besar ya. Jadi memang Yerusalem itu sebuah kota dengan sejarah yang panjang ya, dalam kehidupan keagamaan. Ya, jadi Yerusalem bukan hanya saja menjadi pusat dari kegiatan keagamaan dari bangsa Israel atau orang Yahudi, ya, tapi juga bagi agama, ya, agama yang lain. Dan ini memang diawali oleh Raja Daud ya, yang sekitar 1000 tahun sebelum Yesus lahir ya, Daud menjadikan Yerusalem itu sebagai pusat ya, keagamaan ya, bangsa Israel. Dan ada beberapa hal yang memang harusnya kita tahu ya, tentang Yerusalem ini dalam kaitan dengan kehidupan keimanan kita. Nah, di dalam Lukas 24, ya, Lukas 24 ayat 49, nah, di sana dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya, nah nanti di ayat berikutnya ya kita akan ketemu ya, bahwa janji digenapi ya, di hari pencurahan Roh Kudus itu. Ya, mulai dari sejak kitab Yoel itu ada nubuatan. Ya. Nah, tapi untuk mendapat janji Tuhan atau janji Bapa ya, maka dikatakan ya, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, kota ini ya, itu jelas menunjuk kepada Yerusalem. Jadi ada istilah ya,
nanti di loteng, ya, salah satu rumah di Yerusalem. Ya. Nah, jadi ini penting, ya, karena Yesus tidak mengizinkan, ya, murid-murid ini pergi, ya, sebelum mereka diperlengkapi, ya, dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ya, maksudnya di sini adalah diperlengkapi oleh Roh Kudus, ya, sehingga kita bisa menjadi murid Tuhan yang melanjutkan misi Tuhan sampai kesudahan alam ini. Jadi diperlengkapi. Jadi Yerusalem itu mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa bergerak tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang menjadi yang utama. Nah, tanpa Roh Kudus, maka kita nggak akan mungkin lah bisa menjadi orang Kristen. Nah, jadi kita bisa percaya kepada Yesus pun itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Ya. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, sebelum nanti kita sampai, ya, pada pembahasan tentang Roh Kudus yang nanti, ya, itu ayat yang populer di ayat yang ke-8. Ya. Nah, tetapi sekali lagi kita sebagai orang percaya harus selalu membuka diri untuk diperlengkapi oleh Roh Kudus, diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah untuk bisa bertahan di tengah situasi dunia yang bukan jahat, tapi sangat-sangat jahat. Ya. Sehingga kita bisa tetap, ya, menghadirkan, ya, shalom Allah sebagaimana yang sudah kita bahas ketika kita bicara tentang kerajaan Allah. Ya. Kita bisa menjadi pribadi yang damai di tengah badai. Karena Yerusalem itu salah satunya juga disebut sebagai kota damai. Ya. Dan sebagai orang percaya kita, ya, salah satu kan jelas, ya, membawa damai. Ya. Jadi di mana ada kekisruhan, di mana ada perseteruan, kita harus tetap di posisi, ya, sebagai pembawa damai. Ya. Kita tidak tertarik, ya, terikut, ya, dalam konflik apapun, ya, karena kita merindukan, ya, hidup damai. Ya, jadi di dalam Mazmur pasal 76 ayat yang ketiga, ya, itu dari etimologi, ya, atau dari perkembangan, ya, istilah, ya, kata, ya. Jadi di situ dicatat dengan kata Salem, ya, Salem, ya. Nah, jadi Salem itu dikatakan adalah tempat
atau pondok atau kediamannya Allah ya, yang juga disebut sebagai Sion. Nah, Sion ya, Bukit Sion. Nah, ada lagu kita kenal ya, mendaki ya, ke Bukit Sion. Nah, jadi kehidupan kita sebagai orang percaya adalah merupakan sebuah pendakian ya, untuk bertemu ya, dengan Allah, ya, memperjumpakan diri kita dengan Tuhan. Ya. Jadi tujuan hidup kita adalah Tuhan. Ya. Nah, kalau tujuan hidup kita adalah Tuhan, nah maka kita akan selalu ingat Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu artinya menjauhi kejahatan. Ya, jadi di tengah ya, kehidupan di dunia sekarang yang tadi saya katakan ya sangat-sangat jahat. Ya, kita harus selamatkan diri kita. Dan kita juga berjuang untuk menyelamatkan setiap orang. Ya. Nah, di dalam kitab Efesus ya, diingatkan bahwa waktu kita ini ada waktu yang jahat. Ya. Jadi kita tidak boleh dipengaruhi oleh yang jahat. Dan kita juga nggak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan. Ya. Tapi kita harus melawan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Kejahatan yang begitu menakutkan harus kita hadapi dengan kasih. Ya, karena lawan dari takut bukan berani, bukan nekat. Tapi lawan dari takut adalah kasih. Ya. Kita lihat bagaimana ketakutan Yesus. Ya. Jadi mungkin banyak orang bertanya-tanya, masa Yesus takut? Ya. Nah, tapi memang Alkitab mencatat demikian. Sampai Yesus berdoa dan peluhnya itu sudah merupakan darah. Dan gak bisa membayangkan ketakutan yang luar biasa. Tapi karena Allah mengasihi kita. Nah, karena kasih. Maka dia akhirnya berhasil naik ke atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita belajar. Tentu dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, dalam keadaan sebagai manusia. Dia datang. Ya, sebagai manusia sejati. Ya, dia bergumul. Ya, tapi dia tidak ditaklukkan. Tapi kematian Tuhan justru membuktikan dan mengesahkan bahwa dia adalah pemenang sejati. Dia gak pernah kalah. Kiranya ini memotivasi kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang berpikir untuk menyerah. Mari kita tetap berada di kota Tuhan. Kita tetap berada. Sebagaimana Yesaya 60 ayat 14. Di sana menyebutkan istilah kota Tuhan. Sion. Milik yang maha kudus Allah Israel. Jadi
Mari kita berlindung di Sion, di kota Allah, di Yerusalem. Kita jangan lari dari kenyataan. Kita jangan cari masalah. Tapi kalau masalah datang menghampiri kita, ya tentu kita juga tidak boleh melarikan diri. Bisa saja kita tidak mau mempersoalkan masalah yang orang lain lempar kepada kita. Tapi kalau memang itu harus, karena toh juga tidak semua masalah bisa diselesaikan. Karena memang kenyataan ada masalah yang akan selesai dengan sendirinya. Nah, jadi kita harus berani menghadapi kenyataan. Dan kita pasti mendapat pembelaan dari Tuhan. Dengan ketulusan hati kita untuk mengasihi. Dan di dalam Matius 5 ayat 35 juga ada istilah Yerusalem sebagai kota raja besar. Ini memberi kita satu pengertian bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka kita harus selalu mengagungkan, menjadikan Kristus sebagai raja yang harus menguasai seluruh hidup kita. Bukan tergoda untuk menguasai orang. Tapi pahlawan sejati adalah dia yang mampu mengalahkan dirinya, menguasai dirinya. Dan akhirnya di dalam Yesaya 1 ayat 26, di sana juga disebut bahwa Yerusalem adalah kota keadilan. Kota yang setia. Hendaknya kita juga menjadi orang-orang Kristen yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Menjadi orang-orang Kristen yang setia sampai akhir. Inilah beberapa makna yang bisa kita ambil dalam hidup kita sebagai orang percaya dari satu istilah kota yang disebut dengan Yerusalem. Nah, Salem saya tidak tahu apa ada nama orang Indonesia Salim. Salim mungkin itu juga artinya damai Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu ada beberapa poin yang bisa kita ambil dalam renungan kita pada saat ini. Biar itu semua memberkati kita. Tuhan Yesus menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan buat kami. Engkau Allah yang menjadi pembela kami. Engkau juga Allah yang akan terus menegakkan keadilan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang benar. Sehingga kami tidak perlu harus takut ketika menghadapi berbagai ketidakadilan. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau yang akan terus memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk kesempatan
Kami boleh merenungkan firman-Mu yang menjadi suatu pelajaran yang berharga di sepanjang perjalanan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati dan setia. Tuhan terus topang kami, Tuhan terus tolong kami. Sehingga damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh Kudus boleh tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Dan ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi. Puji Tuhan.